Hai koruptor, hati-hati kau mau curi 5M, masuk penjara luar biasa kau. Jika melihat rekam jejak penangkapan koruptor-koruptor di era Presiden Prabowo, pasti didahului oleh peringatan. Presiden Prabowo selalu memberikan peringatan sebelum terjadi penangkapan koruptor, baik yang digelar oleh Kejaksaan Agung maupun KPK. Peringatan itu ia sampaikan melalui pidato-pidatonya. Tak tanggung-tanggung, belum setahun menjabat, tercatat 80 koruptor berhasil terjaring baik melalui OTT maupun penyelidikan mendalam. Kali ini, peringatan itu kembali keluar dari mulut Presiden. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri penyerahan 26.000 unit rumah subsidi di Bogor pada Senin 29 September 2025. Simak pidatonya. Saya bangga dan terharu hari ini, dua pengusaha yang hebat, ya, asalnya dari office boy. Operator bisa dipasang nggak slide yang dia masih office boy gitu loh, yang dia tidur di lantai gitu loh, bisa dipasang gitu, menarik gitu. Kalau seorang office boy dalam berapa tahun? 9 tahun, 8 tahun. Kalau dalam 8 tahun dia bisa menghasilkan itu sebelum. Jadi ada before and after. Ini sebelum. Nah, ini sebelum. Ya udah cukup. Tutup itu foto itu. Beliau sekarang bisa menghasilkan keuntungan berapa? 120 miliar. Nggak pakai nyolong, nggak pakai korupsi. Ini adalah putra Indonesia yang harus kita banggakan. Ini masa depan kita. Seorang yang sangat sederhana, tidak punya koneksi, orang tuanya bukan apa-apa, tapi bisa sekarang menghasilkan 120M setahun. Saudara-saudara, hai para koruptor, aku ngomong ke situ ya, koruptornya. Kalau ke sini kalian terus, hai koruptor, hati-hati kau mau curi 5M, masuk penjara luar biasa kau. Kerja keras, kerja kreatif, kerja dengan tulus ikhlas, luar biasa. Saya jenderal, saya hormat sama kau. Ini warga negara yang kita banggakan. Saya percaya di mana-mana ada angga-angga yang lain, wawan-wawan yang lain. Ya. Kamu boleh bangga karena kau kerja keras dan kau berhasil dalam 8 tahun luar biasa. Terima kasih. Jadi saudara-saudara, dengan kekurangan kita yang kita akui, ya, bahwa kekayaan bangsa kita terlalu banyak yang hilang, bocor, sehingga rakyat kebanyakan kurang menerima manfaat dari kekayaan kita. Dan itulah tekad saya dengan rekan-rekan saya yang membantu saya. Tekad kita sekarang adalah untuk menyelamatkan kekayaan bangsa Indonesia untuk bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Itu yang kita inginkan. Itu yang kita inginkan. Saudara-saudara sekalian, saya sudah lihat fakta-fakta, angka-angka. Negara kita sangat-sangat kaya.
Kebocorannya luar biasa, masih kita seperti ini, saudara-saudara sekalian. Bayangkan kalau kita bisa hentikan kebocoran-kebocoran itu. Saudara-saudara, saya bertekad untuk menghentikan kebocoran-kebocoran itu. Tadi saya bicara di salah satu partai politik. Dan ini nanti saya sampaikan juga kepada penegak hukum. Masalah kita ternyata, ya korupsi parah, benar. Dan korupsi akan kita perangi. Dan saya ini berkeyakinan dan berharap bahwa pejabat-pejabat yang punya kekuasaan akan jera dan tidak mau tergoda untuk melakukan korupsi. Saya berkeyakinan karena rakyat kita sudah tidak mau terima lagi pemimpin-pemimpin yang korup. Rakyat kita jangan dianggap bodoh. Rakyat kita tidak bodoh, rakyat kita tajam. Dan sekarang ada teknologi, rakyat semua punya gadget, saudara-saudara. Iya kan? Jadi saudara-saudara, saya percaya. Tapi yang lebih parah adalah ternyata para pakar yang terhormat, para profesor, ternyata yang masalah bagi kita adalah kesalahan sistem. Sistem ini yang memungkinkan kebocoran yang gila-gilaan, yang luar biasa karena sistem. Karena itu kita harus berani memperbaiki sistem. Saya percaya dengan penghematan kebocoran, dengan kita mengamankan kekayaan kita, uang bangsa Indonesia akan cukup. Uang ini kita akan investasikan dengan baik, hilirisasi, supaya penghasilan kita berlipat ganda, supaya kita bisa membantu rakyat kita yang berpenghasilan rendah, supaya akan dinikmati oleh rakyat kita, supaya ada kesejahteraan yang dirasakan oleh semua rakyat Indonesia. Itu tekad kita. Itu tekad kita, dan saya yakin kita akan sampai ke situ, saudara-saudara sekalian. Saya percaya dan saya yakin dalam 3, 4, 5 tahun akan datang kita akan membuktikan, kita akan berbuat sesuatu yang tidak diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain. Kita akan kuasai kekayaan kita sendiri, dan ini sudah mulai kita kerjakan. Dengan TNI, dengan Polri, dengan semua unsur sekarang, aset-aset negara kita kuasai kembali. Tanah-tanah yang disalahgunakan kita ambil kembali. Perkebunan-perkebunan yang tidak sesuai aturan, yang melanggar hukum, sudah kita kuasai sebagian, dan akan terus kita kuasai kembali. Saya bertekad melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Saya disumpah untuk itu, dan saya bertekad untuk melaksanakan itu. Dan rekan-rekan saya ajak, dan mereka bertekad juga berjuang bersama saya. Kita tidak akan mundur setapak pun. Kita akan melaksanakan sumpah kita kepada bangsa dan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, dengan kita selamatkan kekayaan kita secara sistemik. Jadi saya minta profesor-profesor yang pintar-pintar, gunakan kepintaranmu untuk kepentingan bangsa, rakyat Indonesia. Pelajari, yakini, analisa. Saudara-saudara, apalagi yang pintar matematik, lihat data-data, analisa. Masa 25 tahun tidak bisa kita analisa? Lebih banyak uang keluar dari Indonesia, lebih banyak kekayaan kita keluar dari Indonesia daripada tinggal di Indonesia. Ini segera
harus kita rubah, saudara-saudara sekalian. Saya yakin dan percaya para pakar yang ada di sini akan berhasil. Saya lihat di sini banyak profesor ini, banyak S3, iya kan? Pak Purbaya S3, siapa lagi? Pak Peri S3, Yasyarli S3, siapa lagi itu? AHY S3, luar biasa kok. Pak Tito S3, Pak Kapolri S3, luar biasa itu semua. Begitu banyak S3 kalau tidak bisa memperbaiki sistem, kelewatan. Ya, ini adalah salah sistem. Kenapa? Mungkin bangsa Indonesia adalah bangsa yang terlalu baik. Jadi banyak pakar-pakar kita itu sekolahnya di luar negeri, sekolahnya di barat. Dan kita mungkin mengira bahwa di luar negeri, di barat itu yang diajarkan semua yang benar dan yang baik. Padahal kita lupa, barat itu unggul dan jago dalam menjajah bangsa lain. Mereka unggul dalam imperialisme. Jadi kalau kita ke sana belajar, ya kita harus waspada. Ya. Enggak semua yang diajarkan kita harus kita laksanakan. Kelemahan bangsa kita, kalau lihat bangsa asing langsung kita kagum. Saudara-saudara, sama sekali berkali-kali saya katakan, saya tidak mengajarkan kita untuk curiga bangsa lain, untuk membenci apalagi. Saya hanya minta bahwa kita harus mengerti dan faham, jangan mengira bangsa lain kasihan sama kita. Itu sangat naif. Ya. Dia mikirin diri dia sendiri. Jangan mengira kita akan dikasihani. Tidak. Saudara-saudara, tapi hari ini yang penting adalah sekali lagi kita buktikan kalau pemimpin bekerja dengan ikhlas, dengan tulus, kalau pemimpin bekerja satu tim, kerja sama, ya, tidak egois, tidak bersaing negatif. Demokrasi artinya kita harus bersaing, tapi bersaingnya itu dalam pemilihan, ya, sekali 5 tahun kita bersaing, harus bersaing dalam pemilihan umum, bersaing dalam pemilihan legislatif, bersaing dalam pemilihan kepala daerah, bersaing itu baik, bersaing jangan bermusuhan, jangan dendam. Ya, politik bersaing. Tadi saya katakan, bersaing kita semua mau menang. Nggak mungkin semua menang. Dalam sepak bola hanya satu yang juara umum. Iya kan? Masuk semifinal, final, menang. Jadi saudara-saudara, kita harus paham itu. Politik kita harus politik yang dewasa. Politik kita harus politik Indonesia. Demokrasi kita harus demokrasi Indonesia. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi yang penuh persaudaraan. Berbeda partai nggak ada masalah. Ya kan? Kalah menang
nanti yang menang ngajak yang kalah dukung yang menang. Karena kita semua harus bekerja untuk rakyat kita, saudara-saudara. Rakyat kita tidak suka pemimpin yang penuh dendam, saudara-saudara sekalian. Rakyat kita tidak suka pemimpin di atas itu gontok-gontokan, salah, keliru. Kalau masih pakai paradigma lama, paradigma tahun 50, tahun 40, 50, itu paradigma pada saat itu.